Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Elsa Anastasia Tagalung. Perkenalkan, saya Delia Putri Salsabila. Perkenalkan, nama saya Andra Rizky Dwinova. Perkenalkan, nama saya Wildan Rifki Prambudi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pendahuluan. 1.1 latar belakang masalah. Prokrastinasi adalah sebuah perilaku dalam menunda untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Alasan terjadinya prokrastinasi adalah kemalasan, deadline yang masih lama, dan karena menumpuknya tugas. Dampak yang didapat bisa bersifat positif ataupun negatif. Setiap pelaku prokrastinasi mempunyai alasan dan cara menunda yang berbeda-beda. Beberapa orang melakukan prokrastinasi karena merasa takut gagal. Ada juga beberapa orang yang memang berniat melakukan untuk menunda karena semakin waktu tenggang mereka habis, semakin merasa tertantang dan ide brilian mereka itu bisa muncul begitu saja. Perlu kita ingat, waktu tidak akan mundur ke belakang. Dalam penelitian ini, kami peneliti bermaksud untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi para pelajar melakukan prokrastinasi akademik yang mengakibatkan mereka terhambat mengumpulkan tugas-tugas mereka. 1.3 tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah saya sebutkan tadi, ada 4 tujuan penelitian, yaitu 1. Untuk mengetahui definisi prokrastinasi, 2. Untuk mengetahui penyebab dari prokrastinasi, 3. Untuk mengetahui dampak yang dihasilkan dari prokrastinasi, dan 4. Untuk mengetahui bagaimana cara perilaku mengatasi prokrastinasi. 1.4 Manfaat penelitian. 1. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi bidang pendidikan, terutama di kalangan pelajar. Yang kedua, masalah penelitian ini diharapkan bisa menjadi renungan untuk pelajar yang sedang mengalami prokrastinasi akademik. Mereka bisa berpikir ulang mengenai penyebab melakukan penundaan. 3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu para guru-guru untuk dapat membantu para pelajar untuk meminimalisir perilaku menunda-nunda dengan cara mereka sendiri. 4. Bagi siswa, hasil penelitian ini mampu meningkatkan kesadaran diri. Seluruh siswa dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan meninggalkan hal-hal yang kurang penting. Jadi saya akan melanjutkan bab 2 tentang kajian teori. Di sini ada 2.1.1 pengertian prokrastinasi. Jadi prokrastinasi adalah kecenderungan untuk menunda, memulai, melaksanakan, dan mengakhiri suatu aktivitas. Menurut Rumaini Steel tahun 2007 juga mengatakan bahwa prokrastinasi adalah menunda dengan sengaja kegiatan yang diinginkan walaupun individu mengetahui bahwa perilaku penundaannya tersebut dapat menghasilkan dampak-dampak buruk. Jadi, berdasarkan teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa prokrastinasi merupakan penundaan melakukan kegiatan secara sukarela yang menghasilkan dampak-dampak buruk. Faktor yang menyebabkan prokrastinasi menurut Salomon Rotblum pada tahun 1984 menyatakan penyebab prokrastinasi terbagi menjadi 2 faktor utama, yaitu A. Takut gagal, fear of failure, adalah suatu kecenderungan individu yang akan mengalami perasaan bersalah apabila tidak dapat mencapai tujuan atau gagal. Faktor ini berhubungan dengan selalu merasa cemas, penetapan standar yang terlalu tinggi, kesulitan membuat keputusan, ketergantungan dengan orang lain, rendahnya tingkat kepercayaan diri individu, kurangnya penerimaan diri, dan takut akan keberhasilan. B. Menolak tugas dan malas, task aversiveness and laziness. Sikap ini diakibatkan karena adanya perasaan tidak suka individu terhadap tugas yang menjadi tanggungannya. Solomon dan Rotblum mengungkapkan akan adanya hubungan antara faktor ini dengan hal-hal seperti merasa terancam dengan tugas, kecenderungan untuk merasakan kelelahan, pemberontakan terhadap otoritas, kemalasan, pengambilan resiko, dan pengaruh teman sebaya. Menurut Gufran pada tahun 2010, faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik dapat dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu 1. Faktor internal. Faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu meliputi kondisi fisik dan psikologis, yaitu A. Kondisi fisik individu. Faktor dari dalam individu yang turut mempengaruhi munculnya prokrastinasi akademik adalah berupa keadaan dalam diri individu. Yang turut mempengaruhi munculnya prokrastinasi akademik adalah berupa
keadaan fisik dan kondisi kesehatan individu, misalnya fatigue. Tingkat inteligensi yang dimiliki seseorang tidak mempengaruhi perilaku prokrastinasi, walaupun prokrastinasi sering disebabkan oleh adanya keyakinan-keyakinan irasional yang dimiliki oleh seseorang. B. Kondisi psikologis individu. Menurut Milgram dalam Gufron pada tahun 2010, trait kepribadian individu yang turut mempengaruhi munculnya perilaku penundaan, misalnya trait kemampuan sosial yang tercermin dalam self-regulation dan tingkat kecemasan dalam berhubungan sosial. Ellis dan Knaus pada tahun 2002 memberikan penjelasan bahwa prokrastinasi akademik terjadi karena adanya keyakinan irasional yang dimiliki oleh seseorang. Keyakinan irasional tersebut dapat disebabkan suatu kesalahan dalam mempersepsikan suatu tugas sekolah. Dalam Gufron pada tahun 2010, seseorang memandang tugas sebagai sesuatu yang berat dan tidak menyenangkan. 2. Faktor eksternal. Faktor-faktor yang terdapat di luar diri individu yang mempengaruhi prokrastinasi. Faktor-faktor itu antara lain berupa pengasuhan orang tua dan lingkungan yang kondusif. A. Gaya pengasuh orang tua. Hasil penelitian Ferrari dan Olivet dalam Gufron pada tahun 2010 menemukan bahwa tingkat pengasuhan otoriter ayah menyebabkan munculnya kecenderungan perilaku prokrastinasi yang kronis pada subjek pendidikan anak wanita. Sedangkan tingkat pengasuhan otoratif ayah menghasilkan anak wanita yang bukan prokrastinator. Ibu yang memiliki kecenderungan melakukan avoidance procrastination menghasilkan anak wanita yang memiliki kecenderungan untuk melakukan avoidance procrastination pula. B. Kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang lenient prokrastinasi akademik lebih banyak dilakukan pada lingkungan yang lebih rendah pengawasan daripada lingkungan yang penuh pengawasan. Perilaku prokrastinasi akademik juga bisa muncul pada kondisi lingkungan tertentu. Kondisi yang menimbulkan stimulus tertentu menjadi reinforcement bagi munculnya perilaku prokrastinasi. Kondisi yang rendah dalam pengawasan akan mendorong seseorang untuk melakukan prokrastinasi akademik. 2.1.4 Karakteristik prokrastinasi menurut Wick pada tahun 2004. Terdapat 3 karakteristik prokrastinasi, yaitu A. Lingkaran setan, vicious cycles. Prokrastinasi merupakan sebuah siklus yang diawali oleh penolakan terhadap tugas karena alasan malu atau mengkritik diri, kemudian menyebabkan pekerjaan terlantar yang akhirnya juga meningkatkan rasa malu dan umpan balik negatif terhadap pekerjaan, juga akhirnya meningkatkan penundaan. B. Pandangan yang tidak realistis, unrealistic sense of time. Hasil studi menunjukkan bahwa prokrastinator memandang waktu secara berlebihan atau mengabaikan waktu sehingga rencana yang dibuat sering tidak realistis. C. Mengandalkan inspirasi, dependence of inspiration. Para prokrastinator sering berpikir tomorrow I will be in better mood. Terdapat 2 kesalahan dari pikiran semacam ini, yaitu seseorang akan dapat bekerja dengan baik kalau sudah terinspirasi, dan kalau dikerjakan besok akan lebih terinspirasi. Bagian 2.1.5 jenis prokrastinasi. Solomon dan Rothblum pada tahun 1984 membagi 6 area akademik yang biasa terjadi pada prokrastinasi. 6 area akademik tersebut yaitu A. Tugas menulis. Contohnya adalah keengganan dan penundaan mahasiswa dalam melaksanakan kewajiban menulis makalah, laporan, dan tugas menulis lainnya. B. Belajar menghadapi ujian. Contohnya mahasiswa melakukan penundaan belajar ketika menghadapi ujian, baik ujian tengah semester, ujian akhir semester, kuis-kuis, maupun ujian yang lain. C. Tugas membaca per minggu. Contohnya yaitu penundaan dan keengganan mahasiswa membaca buku referensi atau literatur-literatur yang berhubungan dengan tugas akademiknya. D. Tugas administratif, meliputi penundaan pengerjaan dan penyelesaian tugas-tugas administratif, seperti menyusun catatan materi perkuliahan, membayar SPP, mengisi daftar hadir kuliah, presensi praktikum, dan lain-lain. E. Menghadiri pertemuan, antara lain penundaan dan keterlambatan dalam menghadiri kuliah, praktikum, seminar, dan pertemuan lainnya. Dan yang F. Menghadiri pertemuan, antara lain penundaan dan keterlambatan dalam menghadiri kuliah, praktikum, seminar, dan pertemuan lainnya. 3. Pembahasan 3.1.3 Teknik pengumpulan data. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian, seperti data yang diperoleh dari angket atau kuesioner yang dibagikan langsung dengan objek penelitian. 3.1.4 Teks analisis data. Teks analisis data kuantitatif dilakukan melalui proses editing, coding, dan tabulating.
3.2 Hasil rumusan masalah. 3.2.1 Penyebab prokrastinasi. Menurut hasil penelitian yang kami lakukan, penyebab timbulnya prokrastinasi bermacam-macam, yaitu 50% pelajar disebabkan karena malas, menunda, dan menyepelekan tugas atau pekerjaannya. 20% pelajar disebabkan karena gadget, teman, dan lingkungan sekitar. 10% pelajar disebabkan karena tugas atau pekerjaannya terlalu susah. 5% pelajar disebabkan karena siklus hidup sehari-hari dan bosan. Berdasarkan hasil analisis kami terhadap penyebab prokrastinasi, terdapat 50% persentase atau tinggi atau terbanyak adalah disebabkan karena malas, menunda, dan menyepelekan tugas atau pekerjaan. Yang 3.3 Upaya mencegah prokrastinasi. Berdasarkan penyebab di atas, ada beberapa upaya untuk mencegah terjadinya prokrastinasi, yaitu A. 20% pelajar berpendapat bahwa untuk mencegah prokrastinasi dengan mengubah mindset. B. 15% pelajar berpendapat bahwa untuk mencegah prokrastinasi dengan membuat daftar tugas atau pekerjaan. C. 15% pelajar berpendapat bahwa untuk mencegah prokrastinasi dengan cara produktif. D. 15% pelajar berpendapat bahwa untuk mencegah prokrastinasi dengan menjauhkan HP atau gadget. E. 10% pelajar berpendapat bahwa untuk mencegah prokrastinasi dengan jangan malas dan terus semangat. Bagian 3.4 Mencegah perilaku prokrastinasi. Berikut adalah cara mencegah perilaku prokrastinasi di kalangan para pelajar. A. 20% pelajar beranggapan bahwa cara mencegahnya dengan cara mengutamakan tugas terlebih dahulu. B. 10% pelajar beranggapan bahwa cara mencegahnya dengan cara fokus, mengatur waktu dengan baik, dan memilih pergaulan dengan baik. C. 5% pelajar beranggapan bahwa cara mencegahnya dengan cara ikhlas, mempunyai mood yang baik, dan ada kemauan untuk rajin. Saya ingin membahas bab terakhir, yaitu bab 4. Bab 4 penutup. 4.1 Kesimpulan. Jadi dari hasil penelitian yang telah kami lakukan mengenai prokrastinasi, yaitu prokrastinasi adalah sebuah perilaku dalam menunda untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Penyebab terjadinya prokrastinasi adalah takut gagal atau fear of failure dan menolak tugas dan malas. Faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik dikarenakan menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Dan berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh peserta angket mengalami peristiwa prokrastinasi di masa sekolahnya. Para peserta angket juga memiliki jawaban yang bervariasi mengenai pengalaman peristiwa prokrastinasi